Assalamualaikum, halo teman-teman kelas 7. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat ya dan tetap semangat. Minggu ini kita masih membahas tentang alam Indonesia ya. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe channel Bu Mary dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak tertinggal notifikasi materi-materi selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Jadi bahannya itu dapat berupa benda mati ataupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk pengelompokan sumber daya alam itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui biasanya kembali dalam waktu cepat. Jadi tidak akan habis untuk sumber daya alamnya itu. Contohnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, itu adalah dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui biasanya berlangsung sangat lama, bahkan ratusan tahun atau jutaan tahun. Jadi kalau kita tidak menggunakan dengan baik, maka sumber daya alam tersebut pasti akan habis, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk sumber daya alam itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Ada air, udara, bebatuan, kemudian tambang, hutan, seperti itu. Nah, karena sangat luas, maka di sini kita akan membahas hanya sumber daya alam hutan dan tambang. Potensi sumber daya alam hutan itu seluas 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan di Indonesia itu sangat luas ya. Hutan terluas ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu teman-teman. Nah, dari hutan tropis Indonesia itu memiliki flora, fauna, dan keragaman hayati. Di dalam hutan sendiri setidaknya ada 400 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi, dan hutan juga memiliki fungsi dan manfaatnya sangat banyak. Salah satunya menyimpan air hujan, kemudian dialirkan ke sungai atau danau. Kemudian tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Mencegah erosi atau pengikisan karena air hujan tidak akan langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi akan terkendali. Lalu fungsi hutan sendiri menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Nah, teman-teman tahu nggak, Indonesia itu merupakan salah satu negara di dunia. Kita adalah salah satu negara yang kaya akan bahan tambang. Jadi kita bisa menyediakan kebutuhan baik dalam negeri ataupun luar negeri sekalipun. Yang pertama kita akan bahas tentang minyak bumi dan gas. Nah, minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi yang paling utama. Minyak bumi dan gas itu menjadi energi utama karena sudah dipakai diperlukan untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Sedangkan untuk batu bara itu adalah batu yang berbentuk sedimen dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi unsurnya yang menyusun itu adalah karbon, hidrogen, oksigen. Nah, untuk batu bara sendiri itu biasanya digunakan untuk
pembangkit listrik untuk keperluan rumah tangga, kemudian pembakaran, untuk keperluan industri seperti genteng, semen, batu kapur, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke bauksit. Apa sih bauksit itu? Nah, bauksit itu adalah biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nah, untuk manfaat bauksit itu biasanya dipakai di industri keramik, logam, kimia. Dan bauksit sendiri ada di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat. Untuk pasir besi biasanya digunakan oleh industri logam besi dan industri semen. Nah, untuk penambangannya ada di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian di Sumatera, Lombok, Jogja, Lampung, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Tambang yang terakhir adalah emas. Nah, umumnya emas itu dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 itu mencapai 141,19 ton. Tambangnya ada di Freeport Timika, ada di Kalimantan Barat, Sambas, Aceh Darussalam, Moalebo, Sulawesi Utara, Bolang, kemudian Riau. Oke, kita masuk ke potensi kemaritiman Indonesia. Nah, luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut juga tersimpan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Kalian pasti tahu dong. Nah, yang pertama kita masuk ke perikanan. Potensi penangkapan ikan itu yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu hanya 80% dari potensi ikan tersebut, sekitar 5,12 juta ton per tahun. Nah, kenyataannya jumlah hasil tangkap di Indonesia belum sampai angka tersebut. Jadi kita masih bisa menangkap atau meningkatkan jumlah tangkapan yang banyak. Nah, selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah pesisir. Nah, hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, terumbu karang. Nah, hutan mangrove ini adalah tipe hutan yang ada di pasang surut air laut. Jadi fungsinya hutan mangrove sendiri sebagai sumber daya laut Indonesia atau ekologis dan ekonomis. Tahu nggak sih teman-teman, fungsi ekologis hutan mangrove itu apa? Jadi fungsi ekologis itu sebagai habitat atau tempat binatang laut untuk berlindung, jadi mencari makan, kemudian berkembang biak, itu semua ada di hutan mangrove. Kemudian fungsi ekologis, fungsinya itu untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Lalu untuk segi ekonominya, hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan. Nah, biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Ya, yang terakhir adalah terumbu karang. Terumbu karang itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kapur, sebagian besar dihasilkan dari koral yang menghasilkan. Teman-teman, untuk terumbu karang ini tidak hanya dari luasnya saja loh, tapi juga ada keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang itu sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia yang tertinggi di dunia. Nah, itu tadi teman-teman, potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Semoga penjelasan Ibu mudah dipahami ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham, bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Bu Mary dan jangan lupa tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal notifikasi materi selanjutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.